Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 517. Chapter 517 pilihan Yutian. TL Golden Loom. Dengan cara ini, lebar horizontal lebih dari 30 orang diperpanjang hingga lebih dari 600 meter. Bagaimanapun, taman berbaring pasti aman. Tanpa mempertimbangkan keamanan, melakukannya dengan cara ini memiliki efisiensi tertinggi. Ini adalah manfaat dari bersatu. Jika tidak, jika semua orang egois dan hanya memikirkan diri mereka sendiri, maka mereka hanya bisa bertindak sendiri. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan binatang jiwa pertama mereka. Itu adalah ular raksasa malas yang berbaring di pohon besar. Warna tubuhnya hampir sama dengan pepohonan. Meskipun sangat besar, jika seseorang tidak melihat dari dekat, sangat sulit untuk membedakannya. Ini adalah binatang jiwa yang relatif jinak yang panjangnya lebih dari 20 meter dan setebal ember. Sisik di tubuhnya seperti tekstur batang pohon. Itu tidak diragukan lagi adalah ular pohon 10.000 tahun. Mayoritas kemampuan menyerang ular tercermin dalam toksisitasnya, dan ada juga yang mahir melingkar. Namun, ular pohon adalah pengecualian. Pertama, mereka adalah minoritas ular pemakan rumput yang memakan semua jenis tanaman. Kedua, mereka penurut, dan karakteristik mereka sangat menarik, mereka mahir dalam kekuatan. Mereka adalah kelas berat sejati di antara binatang jiwa tipe ular. Orang yang menemukan ular pohon adalah Liu Feng. Jiwa bela dirinya memiliki garis keturunan Raja Naga Putih. Meskipun tidak terlalu tebal, itu masih sangat sensitif terhadap binatang jiwa tipe subnaga. Pada saat yang sama, ular pohon sepertinya menyukainya. Kepala raksasanya mengintip dari dahan dan tubuh raksasanya bergerak ke arah Liu Feng. Melihat binatang jiwa yang begitu besar membuat semua orang ketakutan. Dengan teriakan, tahun-tahun pertama segera berkumpul. Namun, ular pohon 10.000 tahun ini tidak memandang orang lain. Sebaliknya, ia berenang langsung ke arah Liu Feng dan tubuh raksasanya dengan cepat mengelilinginya. Lan Xuanyu menatap Liu Feng dengan tatapan bertanya. Liu Feng ragu-ragu, ini ular pohon, kan? Lan Xuanyu mengangguk, ular pohon, yang berspesialisasi dalam kekuatan, sepertinya senior ini telah berkultivasi setidaknya selama 50.000 tahun. Binatang buas jiwa yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Setelah mendengar ini, ular pohon perlahan mengangkat kepalanya yang besar dan menunjuk ke arah Lan Xuanyu sebelum berbalik lagi. Itu menatap Liu Feng dengan mata ularnya yang besar dan menjulurkan lidahnya. Semua orang tahu bahwa ular pohon berusia 50.000 tahun ini memperhatikan Liu Feng. Frenzy, coba lepaskan jiwa bela dirimu, kata Lan Xuanyu dengan suara rendah. Baik, Liu Feng mengangkat tangan kanannya dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, tombak naga putih muncul di tangannya dan raungan naga yang jelas terdengar. Ular pohon mengungkapkan ekspresi gembira dan mengangguk ke arahnya, matanya penuh dengan harapan. Seharusnya dia mengakuimu. Pikirkan tentang itu, kata Lan Xuanyu. Liu Feng mengerutkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Maaf, senior. Aku bagus dalam kecepatan, tapi kamu bagus dalam kekuatan. Ini sangat tidak cocok dengan jiwa bela diriku. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku mungkin tidak bisa memilihmu. Ular pohon 10.000 tahun secara alami memahami kata-katanya dan matanya yang besar dipenuhi dengan kekecewaan. Itu menganggukkan kepalanya. Kecepatannya memang tidak cepat, setidaknya bukan kecepatan terbaik. Itu sangat disukai Liu Feng secara alami karena garis keturunan Raja Naga Putihnya. Sebagai subspesies naga, jika itu bisa menjadi jiwa roh dari garis keturunan naga sejati, itu akan sangat bermanfaat bagi evolusinya di masa depan. Pada saat yang sama, Liu Feng, yang memiliki garis keturunan Raja Naga Putih, memiliki potensi yang relatif kuat. Itu tentu saja pilihan yang sangat bagus. Tetapi pada saat ini, Liu Feng tidak memilihnya. Meskipun kecewa, itu tidak bersikeras dan berbalik untuk pergi. Senior, tolong tunggu sebentar. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, mengapa Anda tidak melihatnya? Lan Xuanyu dengan cepat berkata. Tidak cocok untuk Liu Feng tidak berarti dia tidak cocok untuk orang lain. Tepat pada saat ini, sesosok melompat keluar dari kerumunan. Senior, apakah kamu pikir aku bisa melakukannya?
Aku juga bagus dalam hal kekuatan. Lan Xuanyu menoleh dan melihat Yu Tian berjalan keluar dari kerumunan. Yu Tian sudah melepaskan pedang Mo-nya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya memancarkan kekuatan garis keturunan yang kuat, dan tubuhnya sudah sangat kuat. Pada saat ini, cahaya pedangnya berkedip, membuatnya terlihat lebih tangguh. Kepala ular raksasa itu berbalik dan menatap Yu Tian. Yu Tian mengeluarkan raungan rendah dan mengangkat pedang Mo tinggi-tinggi. Cincin jiwa ketiganya menyala, itu adalah Mo Sword Momentum. Auranya yang kuat meningkat seiring dengan auranya dan dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Dia memiliki aura yang gigih dan tragis, seolah-olah dia bisa melepaskan pedang yang menghancurkan bumi kapan saja. Ular pohon menjulurkan lidahnya dan secara bertahap mengangkat tubuh bagian atasnya yang besar. Sisik terbesar di dahinya menyala saat dengan cepat berenang menuju Yu Tian. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Yu Tian. Pada saat berikutnya, dia sudah menyerbu ke depan dan melompat tinggi ke udara. Dia memegang pedang Mo dengan kedua tangan dan menebas sisik mengkilap di kepala ular pohon. Semua orang, jangan bergerak. Melihat para siswa terkejut dengan tindakan Yu Tian, Lan Xuanyu dengan cepat mengingatkan mereka. Yu Tian secara alami tidak akan menghunus pedangnya tanpa alasan. Seharusnya ular pohon yang membuatnya melakukannya. Dengan dentang, tubuh Yu Tian dikirim terbang, tapi dia masih memegang pedang Mo erat-erat dengan kedua tangan dan tidak melepaskannya. Kepala raksasa ular pohon 10.000 tahun itu tidak terluka sama sekali, dan sisiknya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya. Itu berhenti di sana seolah-olah sedang merasakan sesuatu. Yu Tian membalik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Pertahanan yang kuat. Ular pohon 10.000 tahun menatapnya dan setelah beberapa saat hening, ular itu mengangguk. Yu Tian sangat gembira. Dia dengan cepat melangkah maju dan menyingkirkan pedang Mo-nya. Terima kasih telah memenuhi keinginanku, senior. Jangan khawatir, seperti tebasan yang baru saja saya buat, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, saya pasti akan mengatasi semua rintangan. Mari kita maju bersama. Aku akan membawamu untuk melihat dunia luar. Ular pohon 10.000 tahun sedikit mengangguk dan meletakkan kepalanya yang besar ke bawah. Setelah menerima pengingat spiritualnya, Yu Tian melompat. Kepala ular pohon ini seperti batu besar, dan bagian atas kepalanya rata. Yu Tian melompat ke atasnya dan berdiri pada skala besar yang dia pukul. Ular pohon 10.000 tahun mengangkat kepalanya sedikit dan menggerakkan tubuh raksasanya, membawanya langsung ke arah asal mereka. Ini jelas berarti bahwa ini sukses. Semua orang hanya bisa memilih satu jiwa roh di taman berbaring dan mendapatkan pengakuan dari satu jiwa binatang. Selain itu, dengan kultivasi mereka saat ini, tidak cocok bagi mereka untuk memilih dua jiwa roh pada saat yang sama karena tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka akan berkembang di masa depan. Yu Tian berdiri di atas kepala ular pohon 10.000 tahun dan segera dipenuhi rasa ingin tahu. Dia berbalik, melambai pada semua orang, dan tertawa. Saudaraku, aku akan pergi dulu. Dia baru saja masuk dan menemukan kesempatan yang menjadi miliknya sendiri begitu cepat. Dia secara alami sangat gembira. Alasan mengapa dia memilih ular pohon 10.000 tahun ini adalah karena dia melihat kemungkinan itu membantunya. Yu Tian adalah master jiwa tipe penyerangan kekuatan dan fokus pada pertempuran dengan semangat yang gigih. Penguatan kekuatan ular pohon jelas sangat hebat. Lebih penting lagi, ular pohon raksasa tidak banyak membantu Liu Feng dalam hal kecepatan, tetapi bagi Yu Tian, yang memiliki mobilitas terlemah, dia akan menjadi jauh lebih gesit. Sama seperti sekarang, berdiri di atas kepala ular pohon membuatnya merasa seperti memiliki tunggangan besar di medan perang. Begitu dia bertarung, kekuatan pertempurannya secara alami akan meningkat pesat. Yang paling cocok untuknya adalah yang terbaik. Melihat sosok Yu Tian yang pergi, tahun-tahun pertama lainnya secara alami iri. Itu adalah binatang jiwa dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. Itu bisa memberi Yu Tian setidaknya 2 hingga 3 10.000 tahun Soul Rings. Semua orang tahu bahwa jiwa roh sejati jauh lebih baik daripada jiwa roh buatan manusia. Itu lebih cerdas dan bahkan bisa membantu master jiwa dalam pertempuran. Begitu Yu Tian menerobos ke tingkat berikutnya dan memasuki ranah 5 cincin, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat pesat setelah benar-benar bergabung dengannya. Soul Land 4 Chapter 518. Chapter 518 Naga Duri 10.000 tahun. Namun, dikenali oleh ular pohon juga memungkinkan orang lain untuk melihat manfaat dari metode Lan Xuanyu. Ular pohon telah memilih Liu Feng terlebih dahulu,
Liu Feng menyerah, dan kemudian mencapai kesepakatan dengan Yu Tian. Ini jelas keuntungan memiliki lebih banyak orang. Lanjutkan, Lan Xuanyu segera mengingatkan semua orang untuk bergerak maju lagi. Menggunakan metode yang sama, mereka masuk ke formasi dan terus bergerak maju, mencari binatang buas yang sedang beristirahat di sini. Cara ini ternyata cukup efektif. Hanya dalam waktu 1 jam, mereka telah menemukan 5 binatang jiwa. Selain satu yang unik dan tidak cocok untuk semua orang, termasuk ular pohon 10.000 tahun, total 4 binatang jiwa telah memilih salah satunya. Binatang jiwa di sini semuanya berada di akhir rentang hidup mereka dan belum menembus ke tingkat 100.000 tahun. Oleh karena itu, hampir semuanya adalah eksistensi yang kuat di atas 10.000 tahun. Ini juga alasan mengapa kesempatan ini sangat sulit didapat. Hanya dalam waktu singkat, 4 orang dari tahun-tahun pertama sudah memiliki persetujuan dari binatang jiwa 10.000 tahun yang nyata dan akan memiliki jiwa roh 10.000 tahun. Efisiensi ini pasti sangat tinggi. Siswa yang dipilih segera kembali dengan binatang jiwa yang akan mereka kontrak. Mereka semua akan membentuk kontrak di bawah kesaksian Angsa Zamrud, Biji, dan berbagai tokoh besar. Kali ini, ada orang-orang dari Pagoda Roh yang datang langsung, jadi tentu saja tidak masalah untuk mengadakan upacara konversi jiwa roh. Sepertinya tidak ada terlalu banyak soul beast di Reclining Garden. Setelah 1 jam pertama, sepertinya keberuntungan mereka telah habis. Setelah mencari setengah jam lagi, mereka sebenarnya tidak menemukan satupun binatang jiwa. Liu Feng berdiri di samping Lan Xuanyu dan berbisik, "Kami sudah lama tidak bertemu dengan soul beast, haruskah kita pergi ke arah lain?" Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Sudah waktunya untuk berbalik. Tidak banyak binatang jiwa ke arah ini. Atau mungkin beberapa soul beast bersembunyi di kegelapan dan tidak menyukai kita, jadi mereka tidak keluar. Kemungkinan terakhir cukup tinggi. Tidak semua binatang jiwa bersedia menjadi jiwa roh manusia. Lagi pula, mereka hanya tahun pertama. Binatang-binatang jiwa yang masih memiliki umur tertentu akan lebih selektif saat memilih, jadi mereka secara alami bersedia untuk bergabung dengan master jiwa yang lebih kuat. Di pihak mereka, Tang Yuge terkuat hanya memiliki 6 cincin. Dibandingkan dengan senior pengadilan dalam, bakat dan bakatnya secara keseluruhan masih kurang. Lagi pula, hanya yang terkuat yang bisa memasuki pengadilan dalam. Orang-orang dari pasukan lain juga elit di antara elit, dan kekuatan keseluruhan mereka mungkin setidaknya 6 cincin. Probabilitas terpilih lebih tinggi dari mereka. Satu-satunya keuntungan dari tahun-tahun pertama adalah bahwa mereka memiliki lebih banyak orang, lebih banyak jiwa bela diri dan garis keturunan. Dengan cara ini, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal soul beast. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Lan Xuanyu tidak ingin semua orang berpisah. Di bawah situasi saat ini, situasi mereka sebenarnya tidak buruk. 4 orang dipilih, yang lebih dari sepertiga kelas. Dan masih ada waktu. Lan Xuanyu dengan cepat mengirim sinyal ke teman-teman sekelasnya untuk mengubah arah. Semua orang berbelok di tikungan dan terus bergerak ke arah lain, mencari sesuatu. Kali ini, mereka melihat binatang jiwa tidak jauh di depan. Itu adalah binatang jiwa ramping yang terlihat sangat aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi paku. Panjangnya sekitar 4 meter dan ketika kaki belakangnya menyentuh tanah, duri di tubuhnya berwarna hitam tetapi matanya berwarna perak yang aneh. Kulit di bawah paku hitam juga berwarna perak. Itu memiliki ekor yang panjangnya 3 meter. Termasuk ekor ini, panjangnya lebih dari 7 meter. Melihat binatang jiwa ini, sebagian besar tahun-tahun pertama bingung. Binatang jiwa apa ini? Mereka tidak bisa mengenalinya sama sekali. Tetapi ketika Lan Xuanyu melihat binatang jiwa ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Matanya berkedip saat dia berbisik kepada Liu Feng, "Ini adalah naga berduri. Ini adalah subspesies ras naga yang sangat langka dan sangat kuat. Ekornya panjangnya 3 meter dan budidayanya 30.000 tahun. Itu harus jauh dari mencapai akhir umurnya. Sangat cocok untuk Anda. Tomb Dragon tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan spasial. Dalam hal kecepatan, itu juga sangat cepat. Dikombinasikan dengan kemampuan spasialnya, itu adalah salah satu subnaga terkuat dan sangat langka. Ini jelas merupakan binatang jiwa terkuat yang mereka temui hari ini. Jika yang sebelumnya memilih untuk tidur di sini karena mereka tidak dapat menembus ke alam 100.000 tahun, maka yang di depan mereka seharusnya tidak. Naga duri memiliki kemampuan untuk berkultivasi hingga 100.000, belum lagi yang ada di depan mereka baru berusia sekitar 30.000 tahun dan masih dalam masa jayanya.
Hanya ada satu kemungkinan untuk muncul di sini, ia ingin menjadi jiwa roh manusia dan berkultivasi dengan manusia. Setelah menemukan binatang jiwa, tahun-tahun pertama secara alami berkumpul. Namun tidak seperti sebelumnya ketika mereka menemukan semua soul beast, kali ini, mereka melihat seseorang di depan Tone Dragon ini. Itu benar, sepertinya berkomunikasi dengan orang di depannya. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Dia mengenakan seragam pagoda roh dan pagoda 9 lantai di bahunya memiliki 3 lapis emas. Ini adalah manifestasi dari statusnya. Dia harus menjadi diaken pagoda roh. Mempertimbangkan usianya, dia jelas seorang jenius dari pagoda roh. Pemuda yang sedang berbicara dengan Tone Dragon itu terkejut melihat begitu banyak orang yang mengelilinginya. Ada lebih dari 20 orang. Mereka semua mengenakan seragam Akademi Shrek. Namun, ketika dia melihat mereka dengan jelas, dia santai. Meskipun ada banyak orang, mereka jelas masih anak-anak. Oleh karena itu, dia hanya melihat sekilas dan terus berkomunikasi dengan naga itu untuk mencoba meyakinkannya. Naga duri 10.000 tahun ini jelas tertarik padanya juga. Itu bahkan tidak melihat Lan Xuanyu dan timnya saat mengeluarkan ham lembut. Cahaya perak melintas di matanya saat berkomunikasi dengan pemuda di depannya. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk berbicara dan malah menilai perwakilan pagoda roh. Pada saat ini, untuk dikenali oleh naga duri, orang ini melepaskan jiwa bela diri. Lapisan sisik halus telah muncul di seluruh tubuhnya, dan tangannya berbentuk seperti cakar. Ada sisik emas di dahinya. Yang paling penting, 7 cincin jiwa telah bangkit dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. 5 ungu dan 2 hitam, menampilkan kekuatan kuat dari Soul Sage 7 cincin. Tidak perlu bertanya, orang ini harus memiliki battle armor, dan sangat mungkin itu di atas level 2 kata. Dalam hal kekuatan individu, dia memang lebih kuat dari pihak Lan Xuanyu manapun. Namun, tim Lan Xuanyu telah mengalahkan senior 7 cincin sebelumnya. Hua Linhan juga seorang 7 cincin, dan dia juga seorang master jiwa 7 cincin dari Akademi Shrek. Orang di depan mereka ini seharusnya tidak lebih kuat dari yang terbaik dari tahun kelima Akademi Shrek. Karenanya, semua orang tidak takut sama sekali. Lebih jauh lagi, mereka tidak bisa bertarung di sini, seperti yang telah dikatakan Emerald Swan. Jiwa bela diri orang ini seharusnya di antara naga bumi, Velociraptor tercepat. Dan itu bukan yang biasa, itu seharusnya bermutasi atau tidak akan memiliki sisik emas itu. Frenzy, pergi. Setelah menerima petunjuk Lan Xuanyu, hati Liu Feng sudah dipenuhi dengan keinginan. Faktanya, setelah menyerah pada ular pohon 10.000 tahun, dia menyesalinya setelah tidak bertemu dengan binatang jiwa yang cocok untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa jika dia bersama ular pohon, dia setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ular pohon sangat besar dan dapat diandalkan untuk mendapatkan dukungan selama pertempuran. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Sekarang dia menemukan binatang jiwa yang lebih cocok untuknya daripada ular pohon, bagaimana dia bisa menolak lebih lama lagi? Kemarahan kecil, ada perintah untuk menghormati ketika melakukan sesuatu. Bukankah gurumu mengajarimu prinsip datang pertama, dilayani pertama? Biar saya selesaikan dulu, kata Diaken Pagoda Roh dengan sedih ketika dia melihat Liu Feng berjalan mendekat. Soul Land 4 Chapter 519. Chapter 519 membujuk. Liu Feng tidak pernah tahu apa itu rasa takut. Dia mampu mencapai apa yang dia miliki hari ini karena dia selalu mengerahkan segala upayanya. Dia tidak pernah mundur sama sekali dan berkata, adalah adil bagi siapapun untuk mengundang binatang jiwa senior untuk memilihnya di taman berbaring. Apa hubungannya dengan siapa yang datang lebih dulu? Setiap orang punya kesempatannya masing-masing. Ini adalah kompetisi yang adil. Saat dia berbicara, cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan tombak naga putih muncul di tangannya. Sisik putih setengah lingkaran halus muncul dan menutupi seluruh tubuhnya saat dia melepaskan jiwa bela diri. Alasan utama evolusi tombak naga putihnya adalah karena garis keturunannya telah berevolusi menjadi Raja Naga Putih. Pada saat ini, dia melepaskan auranya. Meskipun dia hanya memiliki 4 cincin, itu segera menarik perhatian naga duri itu. Mata Tone Dragon dipenuhi dengan kejutan dan rasa ingin tahu saat menatap Liu Feng. Liu Feng berkata, "Halo, senior. Saya Liu Feng dari Akademi Shrek. Jiwa bela diriku adalah tombak naga putih dan telah melalui kebangkitan kedua, berubah menjadi garis keturunan Raja Naga Putih. Anda adalah ahli di antara binatang jiwa tipe naga dan saya paling mahir dalam kecepatan. Kita harus lebih cocok."
Naga duri memandang Liu Feng, lalu menatap Diaken Pagoda Roh dengan ragu-ragu. Diaken Pagoda Roh sangat marah. Dia hampir selesai meyakinkan naga duri 10.000 tahun, tetapi dia tidak berharap akan diganggu. Tentu saja, dia mengenali naga duri. Itu karena dia tahu seberapa kuat naga duri sehingga dia sangat bersemangat untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa mendapatkan persetujuannya. Binatang buas seperti yang sebelum mereka memilih untuk menjadi jiwa roh master jiwa bukan karena usia tua memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Jauh lebih sulit untuk memindahkan mereka daripada ular pohon yang ditemui Lan Xuanyu dan timnya sebelumnya. Dan binatang jiwa yang memilih tuan jiwa dengan cara ini semuanya arogan. Tanpa keandalan mutlak, mereka tidak akan memilih dengan mudah. Anak kecil, kamu sengaja membuat masalah, bukan? Diaken Pagoda Roh memelototi Liu Feng. Jika itu adalah tempat lain, dia mungkin tidak bisa menahan diri dan dia akan bergerak. Ini adalah kesempatan besar yang mempengaruhi masa depannya. Tapi dia tidak berani melakukannya di taman berbaring. Begitu dia bergerak, dia akan dikeluarkan secara permanen. Selanjutnya, dia mewakili Pagoda Roh. Begitu dia bergerak, Pagoda Roh akan terdaftar sebagai target yang tidak diinginkan. Liu Feng menjawab dengan tenang, persaingan yang adil, Paman. Paman, Diaken Pagoda Roh hampir marah sampai mati. Saya baru berusia awal 20-an. Diakon Pagoda Roh menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia segera menoleh ke Ton Dragon dan berkata, Senior, jiwa bela diriku berasal dari kebangkitan kedua jiwa bela diri Velociraptor. Jika saya ingat dengan benar, leluhur dari garis keturunan naga duri sebenarnya adalah cabang dari Velociraptor. Itu hanya versi yang lebih kuat. Setelah mutasi jiwa bela diri saya, ia telah melahirkan Raja Velociraptors, yang merupakan garis keturunan paling murni dan paling tebal dari leluhur Velociraptor. Meskipun garis keturunan saudara junior ini mungkin lebih kuat dari saya, dengan Raja Naga Putih menjadi salah satu dari 9 Raja Naga besar yang legendaris. Namun saya pikir garis keturunannya sangat tipis. Dia tidak secocok aku untukmu. Naga duri menganggukkan kepalanya dengan cara yang sangat manusiawi dan kemudian cemberut ke arah Liu Feng, seolah bertanya, apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa Anda lebih cocok untuk saya? Liu Feng tertegun dan berbalik untuk melihat Lan Xuanyu tanpa sadar. Dia terbiasa mengandalkan Lan Xuanyu dan akan mencari kapten jika dia memiliki masalah. Lan Xuanyu mengayunkan tangan kanannya dan rumput perak biru bermotif emas melesat seperti kilat dan melingkari tubuh Liu Feng. Dalam sekejap, sisik Raja Naga Putih di tubuh Liu Feng memancarkan kilau yang kuat dan auranya meningkat dengan selisih yang besar. Raungan naga samar menjadi lebih terang dan bayangan naga putih samar mengelilinginya. Peningkatan garis darah. Diaken Pagoda Roh memandang Lan Xuanyu dengan kaget. Dia hanya memiliki 3 cincin jiwa. Pada saat berikutnya, sebelum dia dan Liu Feng bisa bereaksi, naga duri 10.000 tahun tiba-tiba melintas dengan cahaya perak dan muncul di depan Lan Xuanyu di saat berikutnya. Kemudian, itu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Awalnya berdiri di atas kaki belakangnya, tetapi pada saat ini, ia merangkak di bawah kaki Lan Xuanyu. Matanya dipenuhi dengan sanjungan, dan ekornya yang besar bergoyang-goyang seperti anak anjing, bukan naga. Tuan, tolong terima saya. Pikiran Lan Xuanyu segera menerima pikirannya. Lan Xuanyu juga tercengang. Dia hanya ingin membantu Liu Feng. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata adalah bahwa naga duri telah menjulurkan lidahnya dan menjilati kakinya. Itu sebagai menyanjung mungkin. Sudut mulut Diaken Spirit Pagoda berkedut dan wajah Liu Feng menegang. Apa yang sedang terjadi? Cepat bangun. Lan Xuanyu mundur selangkah dan menghentikannya dari menjilatinya. Ton Dragon berdiri dan mengedipkan matanya. Kesadarannya muncul di benak Lan Xuanyu sekali lagi. Tuan, saya sangat kuat. Aku benar-benar sangat kuat. Aku sudah menunggu kedatanganmu. Saat berbicara, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya perak dan paku hitamnya tiba-tiba berubah menjadi perak. Pada saat berikutnya, tubuh raksasanya bergetar. Dengan kilatan cahaya perak, itu benar-benar menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah 100 meter. Paku di tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat mengayunkan ekornya yang besar. Cahaya perak meledak dari setiap paku, dan semua cahaya perak berkumpul bersama dan menembakkan cahaya perak panjang dengan ekor sebagai dasarnya. Segera, gemuruh rendah bergema di udara. Dengan suara pop, retakan hitam pekat muncul di langit. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat datang dari langit,
menyebabkan semua orang yang hadir merasa goyah. Duri di tubuh naga memancarkan cahaya perak. Pada saat berikutnya, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap gulita dan tubuhnya juga menjadi hitam. Itu segera berubah menjadi ganas. Tubuh raksasanya berputar dan menghilang ke dalam lubang hitam. Ketika muncul kembali, itu sudah tinggi di langit. Lubang hitam lain muncul dan lampu perak yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi fluktuasi spasial yang menakutkan. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Meskipun Diaken Pagoda Roh tahu tentang naga duri, masih sangat jarang naga berduri muncul bahkan di zaman kuno. Baik dia dan Lan Xuanyu tahu bahwa naga duri sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa binatang jiwa 10.000 tahun ini akan begitu kuat. Mengandalkan kendalinya atas ruang, jika serangan mengerikan ini ditargetkan pada semua orang yang hadir, mungkin tidak ada orang yang bisa memblokirnya. Dengan kilatan cahaya perak, semua retakan di langit menghilang. Pada saat berikutnya, itu kembali ke Lan Xuanyu dengan ekspresi menyanjung. Tuan, ketika saya berevolusi sedikit lagi, saya akan dapat membuka medan perang luar angkasa eksklusif. Jika saya dapat berevolusi ke tingkat 100.000 tahun dengan Anda dan bahkan mendapatkan kemampuan domain yang berhubungan dengan ruang angkasa, domain duri spasial, saya pasti akan sangat kuat. Tolong terima saya. Lan Xuanyu memang tergerak. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ton Dragon ini benar-benar hebat, tetapi pada saat yang sama, dia menyadari masalahnya sendiri. Dia tidak membutuhkan jiwa roh sama sekali. Untuk apa dia membutuhkan jiwa roh? Cincin jiwanya akan muncul secara otomatis setiap saat, dan itu sama sekali tidak berasal dari jiwa roh. Karenanya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Maaf, saya khawatir saya tidak membutuhkan jiwa roh. Jika Anda benar-benar bisa merasakan garis keturunan saya, Anda seharusnya bisa mengerti. Petik 2. Naga duri tercengang dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Betul sekali, mengapa Raja Naga Emas membutuhkan jiwa roh? Tapi guru, saya ingin mengikuti Anda. Bahkan jika aku hanya dipengaruhi oleh aura nagamu, itu akan sangat membantuku. Kalau begitu, terimalah aku sebagai pelayanmu. Saya tidak keberatan tidak menjadi jiwa roh. Petik 2. Kesadarannya muncul di benak Lan Xuanyu sekali lagi. Lan Xuanyu terdiam, membawa naga ke sekolah. Apa yang sedang terjadi? Juga, Soul Beast tidak diizinkan pergi ke dunia manusia. Soul Land 4 Chapter 520. Chapter 520 Persetujuan Naga Duri. Senior, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membiarkanmu mengikutiku. Anda harus tahu aturan antara binatang jiwa dan kita manusia. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, saya khawatir Anda hanya dapat melakukannya setelah Anda berubah menjadi jiwa roh. Meskipun saya sendiri tidak bisa memilikinya, saudara saya ini bisa. Garis keturunannya terbangun dengan bantuanku, dan aku seharusnya bisa terus membantunya memurnikan garis keturunannya. Garis keturunan Raja Naga Putih juga merupakan garis keturunan naga terbaik, dan dia unggul dalam kecepatan, jadi dia sebenarnya lebih cocok untukmu. Yang lain yang hadir hanya bisa mendengar apa yang dikatakan Lan Xuanyu kepada naga berduri, tetapi mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan naga berduri kepadanya melalui pikirannya. Tapi mereka bisa menebak sesuatu dari ekspresinya. Diaken Pagoda Roh benar-benar tidak bisa berkata-kata pada saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan lagi bahkan tanpa bertanya. Orang-orang dari Akademi Shrek ini benar-benar menyebalkan. Mata Liu Feng dipenuhi dengan kemegahan. Dia secara alami melihat Ton Dragon menunjukkan kemampuannya yang kuat sekarang. Raja Naga Putih memiliki kemampuan spasial, tetapi karena garis keturunannya tidak cukup murni dan kultivasinya tidak cukup kuat, karena dia masih di awal. Jika dia bisa memiliki naga duri ini sebagai jiwa rohnya, dia tidak perlu khawatir memiliki cincin kelima, keenam, dan ketujuh di masa depan. 3 cincin jiwa tingkat 10.000 tahun dipasang di batu, dan jika keterampilan jiwa yang dibawa sekuat yang baru saja ditampilkan, tidak ada keraguan bahwa dia akan memiliki fondasi yang cukup untuk masuk ke pengadilan dalam. Melihat Lan Xuanyu, lalu pada Liu Feng, Ton Dragon mengirim pemikiran lain ke Lan Xuanyu. Tuan, akankah temanmu selalu berada di sisimu? Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, meskipun saya tidak yakin dengan masa depan, saya rasa kita tidak akan berpisah setidaknya selama 10 tahun. Oh ya, aku punya pertanyaan untukmu. Lihat, ini sepertinya buah yang diproduksi di sini yang disebut buah kaisar. Saya mendengar bahwa itu dapat memurnikan garis keturunan seseorang.
Apa gunanya makan sesuatu seperti ini untuk orang seperti Frenzy? Juga, apakah akan berguna jika aku memakannya sendiri? Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan untaian buah kaisar yang dia dapatkan dari Lan Hudi dan melambaikannya di depan naga duri. Mata naga berduri itu menjadi kosong dan ekspresinya menjadi berlebihan. Itu membuka mulutnya perlahan dan meneteskan air liur. Kemudian, tubuh besarnya benar-benar mulai bergetar. Buah kaisar, surga, di mana Anda mendapatkannya? Di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Lan Xuanyu terkejut tetapi juga senang. Dari ekspresi naga duri, dia bisa melihat bahwa buah kaisar ini adalah keberadaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa apa yang dikatakan Lan Hudi mungkin benar. Aku menggunakan barang berharga untuk menukarnya, ucapnya dengan wajah tenang. Naga duri tiba-tiba mengangguk. Ini berguna, sangat berguna. Berikan padaku, tidak, berikan padanya. Saya bersedia menjadi pasangannya. Selama Anda memberinya 3 buah kaisar, saya bersedia melakukan apa saja. Itu mengirimkan pikirannya dengan cepat dan melompat ke sisi Liu Feng. Ia ingin menggosokkan kepalanya yang besar ke Liu Feng, tetapi ia segera menyadari masalah dengan duri-durinya. Itu hanya bisa melihat Liu Feng dan mengangguk berulang kali. Lan Xuanyu dengan cepat menyingkirkan buah-buahan dan mengangguk pada Liu Feng. Tidak perlu baginya untuk memberi sinyal dan naga duri telah mengirimkan pikirannya, menunjukkan bahwa ia bersedia menjadi jiwa roh Liu Feng. Namun, itu juga mengangkat 2 kondisi untuk Liu Feng. Salah satunya adalah makan 3 buah kaisar dan yang lainnya mengikuti Lan Xuanyu setidaknya selama 10 tahun dan dipelihara oleh aura Lan Xuanyu. Diaken Pagoda Roh kehilangan kata-kata, tapi bagaimanapun juga dia sudah dewasa. Sementara dia sangat marah dan tidak mau, dia juga memperhatikan Lan Xuanyu. Naga berduri itu sangat kuat, tapi itu benar-benar mengungkapkan sisi rendah hati di depan pemuda Akademi Shrek ini. Apa artinya ini? Artinya, siswa Akademi Shrek ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Siapa sebenarnya dia? Maafkan aku, Paman. Lan Xuanyu tersenyum pada Diaken Pagoda Roh. Diakon Pagoda Roh mengejek dengan marah dan menatap naga duri dengan enggan. Melihat tatapan menjilat di matanya saat menatap Lan Xuanyu, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Saat dia pergi, tahun-tahun pertama bersorak. Liu Feng mengatupkan bibirnya erat-erat dan mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Ini adalah jiwa roh yang direnggut dengan paksa. Dan itu adalah naga duri 30.000 tahun yang sangat kuat. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Ton Dragon memilih Liu Feng adalah karena Lan Xuanyu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa binatang jiwa akan menyetujui Lan Xuanyu, kebenaran ada di depan mata mereka. Jika mereka bisa merebutnya sekali, apakah mereka bisa merebutnya untuk kedua kalinya? Lan Xuanyu memandang Ton Dragon dan berkata, "Senior, apakah kamu akan kembali dengan Frenzy dulu? Mempersiapkan upacara fusi." Petik 2. Naga berduri itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berpikir, tidak, saya ingin mengikuti guru. Aku akan berada dimanapun kamu berada. Tidak ada terburu-buru untuk mengadakan upacara. Juga, saya harus kembali dulu. Anda di sini, saya harus melaporkan masalah besar seperti itu kepada Dewa Binatang. Kalau tidak, saya akan mengecewakan Dewa Binatang karena melindungi saya selama bertahun-tahun. Petik 2. Saat berbicara, tiba-tiba berbalik dan berlari. Cahaya perak berkedip lagi, dan setelah beberapa kali, itu menghilang. Liu Feng terkejut pada awalnya, tetapi pikiran naga duri dengan cepat datang kepadanya. Aku akan kembali untuk mencarimu. Dikatakan akan mencariku lagi. Saya tidak tahu kemana perginya, kata Liu Feng kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, seharusnya itu bukan masalah besar. Selamat, Frenzy. Liu Feng tersenyum, mengungkapkan senyum cerah yang langka. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepada saudaraku. Lan Xuanyu menepuk pundaknya dan tidak memberitahu orang-orang di sekitarnya apa yang dikatakan naga duri kepadanya. Apakah dia akan memberitahu Dewa Binatang di Tian? Mungkinkah garis keturunanku benar-benar garis keturunan Dewa Naga? Tapi sepertinya berbicara tentang garis keturunan Raja Naga Emas barusan. Apakah ini tentang rumput perak biru berpola emas saya? Bahkan jika garis keturunanku memiliki jejak garis keturunan Dewa Naga, itu akan lebih rumit karena lahir dari rumput perak biru. Tapi itu bukan hal yang buruk untuk membiarkan Bisgat tahu. Panen binatang jiwa kelima mereka menyebabkan semangat semua orang untuk mengangkat sekali lagi, terutama Liu Feng. Dia tidak memilih untuk segera kembali dan memutuskan untuk terus mengikuti rekan satu timnya untuk melihat Soul Beast mana yang akan mereka temui.
Liu Feng tidak terkejut dengan daya tarik Lan Xuanyu pada Soul Beast tipe naga. Lagi pula, dari mana garis keturunan Raja Naga Putihnya berasal? Sisik emas dan perak yang muncul di tubuh Lan Xuanyu tampaknya terkait dengan ras naga. Garis keturunannya pasti milik naga sejati dan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Xuanyu, kamu tidak bisa memihak satu sama lain. Kami juga menginginkan jiwa roh yang kuat, bisik Lan Mengkin kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tersenyum pahit, itu tergantung pada keberuntunganmu. Namun, jiwa binatang yang tinggal di sini tampaknya tidak pandai es dan salju. Karena lingkungan, saya khawatir tidak akan mudah menemukan yang cocok untuk Anda dan Qian Qiu. Petik 2. Dong Qian Qiu, yang diam-diam mengikuti di samping, menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak membutuhkan jiwa roh. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Orang lain mungkin berpikir bahwa dia rendah hati, tetapi Lan Xuanyu tahu bahwa mungkin saja seorang master jiwa tidak membutuhkan jiwa roh. Rombongan terus mencari. Area taman berbaring ini memang sangat besar, dan mereka bertemu dengan beberapa master jiwa dari tempat lain di sepanjang jalan. Ketika seorang master jiwa bertemu begitu banyak dari mereka, mereka biasanya akan mengambil jalan memutar dan tidak mendekat. Mereka juga menemukan beberapa binatang jiwa. Namun, beberapa menghindari mereka ketika mereka melihat mereka dari jauh, sementara yang lain tidak menemukan master jiwa yang cocok. Setelah 2 jam lagi, mereka hanya memperoleh persetujuan dari 1 binatang jiwa lagi. Ada lebih dari 30 orang di kelas dan 6 binatang jiwa telah mengakui mereka. Sudah 4 jam sejak mereka memasuki tempat ini. Semua orang bergerak sangat cepat saat mereka mencari. Lan Xuanyu mengumumkan bahwa mereka akan beristirahat sebentar dan beristirahat di tempat. Mereka akan terus mencari setelah beristirahat selama setengah jam.